tentu dia itu pencilan gitu. Siapa tahu dia adalah data yang benarnya, yang lainnya yang ada perbedaan gitu kan. Maka dari itu perlulah analisis outlier ini. Jadi fungsinya analisis outlier itu ya betul seperti itu ya, mendeteksi gitu. Jadi kita identifikasikan gitu. Jangan hanya berdasarkan penglihatan kasat mata, oh ini gitu. Nah, kalau misalkan setelah dianalisis ternyata dia itu pencilan gitu kan, masuk dalam kategori outlier, berarti dia otomatis tidak berpengaruh terhadap struktur data. Maka dari itu bisa dihapuskan atau dihilangkan gitu. Jadi fungsi dan tujuannya kita analisis outlier itu adalah ya seperti itu. Gitu. Membuktikan bahwa yang kita duga outlier itu benar outlier atau bukan. Kalau ternyata benar outlier ya udah dihapus aja gitu. Dengan pertimbangan-pertimbangan lihat historis datanya juga gitu. Apakah dikarenakan apa gitu kan, dikarenakan ada fenomena apa gitu, misalkan alat rusak atau apa dan sebagainya seperti itu. Ya, sudah bagus jawabannya. Kita langsung masuk aja ke kelompok yang kedua untuk mempersingkat waktu. Silakan kelompok 2 untuk mempersiapkan. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan multikolenialitas. Mohon izin, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Aman. Siapa? Kita kelompok sendiri ada yang pertama Firmansyah, yang kedua ada Fatnan Hikami, saya sendiri Nuril Van Caksono, yang keempat Yazid Berlianul Abid, yang kelima Rofi Wiladiva, Timothy Ivan Gultom. Next. Di sini kami membedah jurnal yang berjudul Analisis Regresi Komponen Utama untuk mengatasi masalah multikoliniaritas dalam analisis regresi linear berganda. Yaitu Gracia L. Marcus, Henry J. Watimanela, dan Lesnusa dari Universitas Patimura, dan temannya sendiri multikoleniaritas data hujan. Diterbitkan pada tahun 2012, volume 6, halaman 31 sampai 40. Jurnalnya Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan. Mungkin bagi teman-teman yang berminat bisa dicari untuk jurnalnya. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri, membedah seputar multikoliniaritas, yaitu salah satu asumsi klasik dalam melakukan pengujian hipotesis terhadap parameter pada metode analisis regresi berganda adalah tidak terjadinya korelasi antar variabel bebas, multikoliniaritas. Korelasi yang tinggi antar variabel bebas akan mengakibatkan galat yang tinggi pada hasil perhitungan, atau dengan kata lain akan menghasilkan perhitungan yang kurang presisi. Bebas yang seharusnya berpengaruh terhadap variabel tak bebas akan menyatakan hubungan sebaliknya. Sangat merugikan dalam sebuah penelitian, terutama untuk penelitian yang mengaitkan unsur-unsur iklim di dalamnya seperti curah hujan, suhu, dan serta unsur-unsur iklim lainnya yang mana memiliki keterkaitan satu sama lain. Penting untuk dilakukan suatu proses atau teknik untuk mengatasi multikoliniaritas pada suatu data atau suatu percobaan. Next. Penelitian yang utama adalah mengatasi kejadian multikoliniaritas pada metode analisis regresi linear berganda menggunakan metode analisis komponen utama.
komponen analisis atau PCA. Ini akan dihasilkan variabel-variabel baru yang mana merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel bebas asal variabel baru yang bersifat saling bebas. Variabel-variabel baru ini disebut dengan komponen utama yang nantinya akan diregresikan dengan variabel tak bebas. Kemudian untuk metode penelitian, di sini kami kelompok 2 mencantumkan metode penelitian. Yang pertama adalah koleniaritas data. Mengetahui keterkaitan antar variabel bebas. Pertama. Kemudian dilanjut lagi, ada regresi komponen utama yang berfungsi untuk memperkecil dimensi variabel. Kemudian dilanjut, yang terakhir adalah analisis komponen utama yang berfungsi untuk memperoleh hasil dari regresi komponen utama. Yang dijelaskan tadi, terdapat 3 metode. Akan jabarkan lebih jelas. Tahapan yang pertama berupa uji multikoleniaritas Kota Ambon. Di sini kami memakai data hujan Kota Ambon pada tahun 2010, yakni melalui pengecekan faktor variansi inflasi, nilai determinasi, dan pengujian F. Di multikoleniaritas, maka dilanjutkan melakukan regresi komponen utama. Utama sendiri merupakan teknik analisis regresi yang dikombinasikan dengan analisis komponen utama. Proses ini yakni untuk memperkecil dimensi variabel tanpa kehilangan banyak informasi dengan cara mereduksi dimensinya. Variabel direduksi dengan regresi komponen utama, maka selanjutnya variabel yang telah disederhanakan kemudian dianalisis. Kemudian untuk koleniaritas akan dijelaskan oleh teman saya Rofi Wiradiva. Mohon izin Pak. Dari multikoleniaritas, sebuah situasi yang menunjukkan adanya kolerasi hubungan kuat antara 2 variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Dimaksud dalam hal ini antara lain regresi linear, regresi logistik, regresi data panel, dan cost regression. Next. Selanjutnya ada penyebab multikoleniaritas. Korelasi atau hubungan yang kuat antara 2 variabel bebas atau lebih seperti yang sudah dijelaskan di atas, namun penyebab lainnya yang dapat menyebabkan hal tersebut secara tidak langsung adalah penggunaan variabel dummy yang tidak akurat di dalam model regresi. Terjadi multikoleniaritas jika ada lebih dari 1 variabel DAM yang di dalam model. Perhitungan sebuah variabel bebas yang didasarkan pada variabel bebas lainnya hal ini bisa dicontohkan sebagai berikut. Dalam model regresi, ada variabel X1, X2, dan perkalian antara X1 dan X2. Dalam situasi tersebut, yang bisa dipastikan terdapat linearitas antara X1 dan serta koleniaritas antara X2 dengan X1 kali X2. Adalah adanya pengulangan variabel bebas di dalam model. Misalkan, alpha tambah beta 1 kali X1 tambah beta 2 kali 5 ditambah beta 3 X3 tambah E. Dari multikoleniaritas adalah yang pertama, koefisien partial regresi tidak terukur secara persisif. Oleh karena itu nilai standar errornya besar. Perubahan kecil pada data dari sampel akan menyebabkan perubahan drastis pada nilai koefisien regresi partial.
perubahan pada suatu variabel dapat menyebabkan perubahan besar dan regresi parsial variabel lainnya. Confidence interval sangat lebar sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak pada sebuah penelitian jika dalam penelitian tersebut multikolinearitas. Cara mengatasi multikolinearitas itu jika jumlah variabel banyak, maka kita dapat melakukan analisis faktor. Setelah analisis faktor yang terbentuk kita gunakan sebagai variabel di dalam model regresi. Dengan cara memilih salah satu di antara variabel bebas yang berkolerasi kuat, sebelumnya kita harus mencari variabel yang nilai FIF-nya korelasinya dengan variabel bebas lainnya kuat. Operasi matematis antar variabel bebas yang berkorelasi kuat sehingga didapat variabel baru hasil operasi tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam model regresi sebagai perwakilan dari variabel yang menjadi sumber operasi matematis tersebut. Standarisasi terhadap variabel yang menjadi penyebab inklusi perkalian antara variabel di mana hasil perkalian setelah standarisasi tersebut yang dimasukkan ke dalam model bersama-sama dengan variabel yang sudah distandarisasi. Selanjutnya ada analisis komponen utama. Analisis komponen merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan struktur variansi kovariansi variabel melalui beberapa variabel baru, di mana variabel baru ini saling bebas dan merupakan kombinasi linear dari variabel asal. Variabel baru ini dinamakan komponen utama. Secara umum, tujuan dari analisis komponen utama adalah mereduksi dimensi data sehingga lebih mudah untuk data tersebut. Analisis komponen utama bertujuan untuk menyederhanakan variabel yang diamati dengan cara menyusutkan dimensinya. Hal ini dilakukan menghilangkan korelasi variabel melalui transformasi variabel asal ke variabel baru yang tidak berkolerasi. Disebut komponen utama yang merupakan dari variabel asal atau X. Selanjutnya adalah hasil penelitian, di mana dari hasil penelitian dari jurnal ini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah curah hujan Ambon. Diketahui bahwa estimasi yang diperoleh dengan menggunakan metode produk terkecil, hasil regresinya adalah sebagai berikut. Min 68166 tambah 38x1 min 13,5x2 plus 65,6x3 plus 28,8x4 F5, di mana hasil ini tuh mengalami multikolinearitas. Nanti bakal dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian yang kedua, adanya multikolinearitas dalam persamaan regresi tersebut. Ini terlihat dari besarnya nilai korelasi antar variabel bebas sama dengan 0,8068 dan nilai FIF untuk X1 dan X2 lebih dari 10. Ketiga, dari transformasi regresi komponen utama diperoleh adalah sebagai berikut. Next. Nah, ini adalah data tabel curah hujan tahun 2010 bulan Januari sampai Desember di wilayah Ambon. Dan ini model regresi berganda dengan menggunakan metode produk terkecil untuk mendapatkan regresi adalah sebagai berikut, di mana berdasarkan output dari minute F yang digunakan dalam penelitian, faktor inflasi dengan ragam X1, X2, X3, dan X4 dan X5 sebesar 15,4, 3,6, 1,1, 17,5, 4,5, yang mana scoring itu nilainya lebih dari 10, sehingga menandakan bahwa dari data curah hujan tahun 2010 dari Ambon ini kolektivitas. Okay, next.
analisis multikorelasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan matrik korelasi. Dengan matrik korelasi terlihat bahwa ada hubungan kolineritas antar variabel bebas karena satuan pengukuran variabel. X1, X2, X3, X4, dan X5 berbeda, maka satuan itu perlu untuk dilakukan dengan jalan melakukan transformasi X ke dalam variabel baku Z dengan rumus. Setelah ditransformasi, maka hasilnya ada di samping nilai dari Z1, Z2, dan Z4, dan Z5, kemudian disajikan dalam tabel 4. Nah, tabel 4-nya adalah sebagai berikut. Hasil tadi kembali dari tabel 4, ini adalah tabel hasil transformasi ke nilai Z. Tabel transformasi Z ini kemudian dianalisis menggunakan komponen utama yang diturunkan dari matrik korelasi. Hasil dari analisis komponen utama tadi menghasilkan tabel komponen utama ini. Nah, ini adalah tabel 6 merupakan tabel dari harga skor komponen utamanya. Si tabel ini itu kemudian dianalisis kembali untuk menghasilkan bentuk persamaan linear. Nah, yang nantinya atau tabel 3 ini yang nantinya bakalan membentuk persamaan linear berganda yang baru. Analisis komponen utama. Next. Nah, sehingga diperoleh hasil nilai regresi komponen utama adalah sebagai berikut setelah dianalisis komponen utama. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Oke, terima kasih pada kelompok 2. Langsung saja apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan dipertanyakan. Ini lebih fokusnya kepada multikolineritasnya aja ya, kalau untuk kelompok 2. Soalnya kalau PCA kayaknya dibahas di kelompok yang lain. Silahkan. Tapi kalau mau ada yang bertanya tentang PCA juga silahkan. Silahkan. Izin Pak. Izin bertanya Pak. Ya silahkan gitu. Untuk slide yang ke berapa tadi ya? Yang analisis komponen utama, itu ada tujuan dari analisis komponen utama adalah mereduksi dimensi data sehingga lebih mudah untuk menginterpretasikan data-data tersebut. Nah, interpretasi data-data tersebut itu berupa apa gitu? Terima kasih. Oke, silakan. Mau langsung dijawab juga boleh. Silakan. Pertanyaan yang kedua. Mohon izin menjawab. Mungkin bisa dibuka slide penelitian. Nah, datanya sendiri mungkin tadi di awal slide belum. Di sini tertulis untuk data berupa data CH Kota Ambon pada tahun 2010. Yang lain bisa menambahkan. Izin menambahkan. Jadi yang dimaksudkan dengan analisis regresi komponen utama ini itu untuk
menyederhanakan variabel-variabel yang ada pada data curah hujan Kota Ambon dalam penelitian ini, sehingga ketika sudah di atau disederhanakan, nantinya si datanya itu tidak terjadi lagi multikolonialitas. Dari data yang sudah dideteksi oleh komponen utama ini itu berupa data yang siap untuk dibentuk ke persamaan regresi berganda, yang misalnya yang lebih presisi gitu ketimbang data sebelumnya yang regresi komponen utama. Nah, sebenarnya ada cara-cara lain lagi selain regresi komponen utama multikolonialitas, yaitu dengan metode regresi Ridge salah satunya. Masih banyak cara lain lagi. Namun yang paling sering digunakan adalah regresi komponen utama atau PKA. Nanti mungkin lebih detailnya tentang metode ini bakalan dijelaskan oleh kelompok berikutnya. Jawaban interpretasi yang dimaksud dengan interpretasi data itu kayak gimana? Oke, terima kasih atas jawabannya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan yang kedua? Gila. Oke. Yang mau ditanyakan? Jadi sebenarnya multikolonialitas itu apa gitu kan. Terus kalau terjadi multikolonialitas itu bagaimana? Sebenarnya kan semua itu bisa terjawab dari situ gitu. Semua pertanyaan kita tuh ya. Multikolonialitas itu apa? Kalau misalnya terjadi itu dampaknya apa terhadap data? Menghindari kan, harus dihindari. Kenapa harus dihindari? Nah, itu karena ada dampak apa? Betul, kalau prinsip komponen analisis itu kalau misalkan kalau di penelitian yang dia lakukan ini kan dia menggabungkan atau mengkombinasikan antara analisis regresi dengan analisis PCA sehingga didapatkanlah analisis yang utama gitu. Nah, itu dilakukan untuk mereduksi sehingga terhindar dari yang namanya multikolonialitas. Nah, tolong dijelaskan dulu multikolonialitas itu apa, terus dampaknya bagaimana kalau itu terjadi dalam sebuah data. Silahkan. Izin ke ini Pan. Kolonialitas. Nah, izin Pak, izin menjelaskan kembali. Jadi yang dimaksud dengan multikolonialitas ini adalah sebuah tadi. Jadi yang disebut dengan multikolonialitas ini adalah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antar variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Oke, contohnya kayak gini. Misalkan kita ingin memprediksi curah hujan di suatu wilayah dengan cara kita menganalisis data suhunya, kemudian data kelembabannya, misalkan ada dua komponen itu. Nah, ketika kita melakukan uji multikolonialitas ini tuh untuk menguji apakah data kelembaban itu tuh apakah mempunyai berapa besar sih korelasinya. Karena ketika dua variabel ini itu memiliki korelasi yang besar, akan mengakibatkan si hasil perhitungan nanti, hasil perhitungan curah hujan itu tuh akan isi. Itu ditunjukkan dengan galat ataupun nilai error yang tinggi ketika ada dari variabel bebasnya ini gitu. Seperti itu. Oke, next one. Next. Nah, salah satu penyebab dari multikolonialitas ini itu adalah dari segi datanya sendiri gitu. Data yang dipilih itu kemungkinan emang sudah memiliki korelasi yang tinggi gitu, seperti data meteorologi ataupun data-data iklim itu bisa dibilang kelembaban, kemudian
ada curah hujan dan sebagainya. Itu kan biasanya memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga data ini tuh istilahnya bisa mengakibatkan terjadinya multikolonialitas. Si kejadian multikolonialitas ini tuh lakukan metode-metode tadi, salah satunya adalah analisis komponen utama, kemudian ada lagi metode lain seperti metode regresi Ridge, ada metode-metode lainnya, begitu Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi begitu ya. Ketika kita menyampaikan tentang apa itu multikolonialitas, apabila disertakan dengan contoh seperti tadi, itu akan memberikan penjelasan yang lebih kepada teman-teman yang lain. Bagus, jadi begitu ya. Multikolonialitas itu apabila dua variabel yang seharusnya saling bebas, gitu, yang seharusnya tidak harusnya boleh ada korelasi biar hasilnya baik gitu ya. Ketika diuji ternyata terdapat multikolonialitas, keluar masuk multikolonialitasnya gitu kan, dengan cara apa ya, dengan cara itu yang dilakukan di penelitian ini, itu regresi komponen utama yang merupakan hasil penggabungan dari regresi linear dengan komponen utama atau PCA. Nah, seperti itu. Tanyakan, kalau saya rasa sih sudah cukup jelas penjelasan dari kelompok ini. Sambil menunggu kalau ada yang lagi ditanyakan, boleh. Kalau tidak ada, sebentar saya mau buka administrasi. Kita sudah berapa pertemuan? November 5656 Kenapa sih orang tuh teriak-teriak? 13. Sekarang pertemuan ke-13 minggu depan. Masih kurang satu lagi. Ya, silakan kelompok 3 deh kalau misalkan tidak ada lagi yang mau ditanyakan dari kelompok kedua. Silakan kelompok 3 untuk mempersiapkan bahan tayang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Rohmat Riantoro 5. Saya di sini sebagai moderator. Next. Izin memperkenalkan diri dan anggota kelompoknya. Kelompok 3 yang beranggotakan Azman Lesasi, Gilang Arya Putra, Muhammad Hafiz Wandi, Raihan Nafiatur Rosida, dengan saya sendiri, dan yang terakhir ada Trai Budi Samantu. Next.
Saya akan menjelaskan, kelompok 3 ini akan menjelaskan tentang dampak jurnal yang dikaji, yaitu dampak penerapan prinsipal komponen analisis atau PCA dalam clustering curah hujan di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Dengan penulis Ina Juwaini dari peneliti Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer 8. Ada pendahuluan. Sebelumnya kita harus mengetahui PCA. PCA adalah seperti tadi kepanjangan dari analisis, yaitu salah satu metode untuk mengurangi volume data dan mengurangi volume data, tapi tanpa mengurangi informasi input. Di sini menggunakan data satelit TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission). Penggunaan PCA dalam hasil clustering curah hujan, yaitu di sini membandingkan cluster dari penerapan PCA dan jumlah cluster tanpa penggunaan PCA dengan beberapa klasifikasi data. Yang tadi ditanyakan maksudnya mungkin ini klasifikasi data yang ada di PCA itu adalah rata-rata bulanan, rata-rata tahun, dan rata-rata tahun 13 tahun gitu, yang dikaji di sini. Identifikasi faktor dominan yang mempengaruhi klaster hujan di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok ini. Paper ini, jurnal ini. Next. Oke, selanjutnya ada data dan metode yang akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Mohon maaf, untuk ada kendala dan mic-nya tidak bisa on, karena itu saya lanjut dengan data dan metode. Di sini ada data CH 13 tahun, data rata-rata tahunan, klimatologi bulanan, data rata-rata 13 tahun. Uji multikolineritas yang tadi dijelaskan. Selanjutnya ada PCA, clustering, dan clusternya. Data yang digunakan adalah seperti yang dilihat, data curah hujan per 3 jam atau waktu sinoptik dari TRMM. Pengertian data TRMM. Data satelit TRMM sebagai data spasial yang memiliki cakupan luas yang cukup tinggi, yakni dalam cakupan 3 jam, memberi peluang untuk mengidentifikasi proses-proses atmosfer rentan waktu tersebut dalam rentan waktu tersebut, yaitu 3 jam tadi. Terus analisis langsung data TRMM dengan resolusi 0,25 kali 0,25 yang menghasilkan data untuk setiap hari, yakni 20 kali 16 data curah hujan. Akan dianalisis secara langsung, maka jumlah data yang sangat banyak bisa memberikan kesulitan dalam pengolahan data. Next. Analisis data TRMM ini akan dijelaskan oleh, untuk itu dipersilakan. Mohon izin, di sini saya akan menjelaskan bagian analisis data TRMM ini. Dikarenakan jumlah data yang sangat banyak mengakibatkan peneliti mengalami kesulitan dalam hal proses pengolahan data, yang mana jumlah data itu harus dilakukan pengurangan data terlebih dahulu. Nah, salah satu cara untuk mengurangi volume data tanpa mengurangi informasi penting, yaitu dengan menggunakan teknik prinsipal komponen analisis atau analisis komponen utama. Next. Selanjutnya, mengenai prinsipal komponen analisis. Nah, analisis komponen utama atau PCA ini merupakan prosedur yang menggunakan teknik transformasi ortogonal untuk mengubah sekumpulan data dengan komponen yang mungkin saling berhubungan menjadi komponen yang tidak saling berkaitan, atau seperti tadi yang sudah dijelaskan pada materi multikolinearitas. PCA diterapkan pada data yang mempunyai multikolinearitas karena multikolinearitas
antar variabel ini merupakan salah satu pelanggaran asumsi dalam analisis klaster. Multikolinearitas adalah suatu keadaan di mana terdapat hubungan linear sempurna atau hampir sempurna antara semua variabel. Next. Selanjutnya bagian ini akan dijelaskan oleh Muhammad Hafiz Suwandi. Mohon izin Pak, materi lanjutan untuk PCA, salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan menggunakan bilangan kondisi. Sendiri merupakan ukuran tingkat sejauh mana ketidakpastian dalam data tersebut. Untuk menghitungnya menggunakan K sama dengan dibagi lambda min. Lambda diartikan sebagai nilai eigen dari matriks kovariansi variabel. Atas bilangan kondisi untuk mendiagnosa multikolinearitas adalah terjadi multikolinearitas lemah, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian 100 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan 1000, maka terjadi multikolinearitas sampai kuat. Kemudian K lebih dari 1000 terjadi multikolinearitas sangat kuat. Jika data mempunyai multikolinearitas antar variabel, maka PCA harus diterapkan terlebih dahulu sehingga di sejumlah komponen utama akan terbentuk untuk input dalam analisis cluster. Komponen utama biasa disebut dengan ekstraksi faktor, yaitu dengan menentukan matriks data pengamatan curah hujan. X kemudian menghitung matriks kovariansi untuk menentukan nilai eigen. Matriks eigen maka terbentuk komponen utama, yakni sama dengan Z1 sama dengan Z1 P11 2 P21 ditambah data berapa banyak dimensi yang terdapat dalam data, kemudian JZP2 sama dengan J1P12 plus J2P22 plus banyak data yang terdapat dalam data sampai seterusnya. Setelah menjadi lebih sederhana, dapatkan nilai PC yang lebih sederhana. Tahap selanjutnya adalah menghitung komponen skor atau PT yang digunakan sebagai input untuk analisis cluster. Skor yang diperoleh dari M komponen utama, di mana M kurang dari P akan digunakan dalam analisis selanjutnya sebagai pengganti nilai data variabel awal. Analisis komponen utama dengan data asli sebagai input analisis ditentukan dengan E1XI, Y12 sama dengan E2XI, yang mana di sini artinya komponen utama akan sama dengan hasil data aslinya. Dilakukan dengan penentuan klaster, namun tidak akan kami bahas lanjut dalam pembahasan mengenai PCA ini. Kemudian untuk hasil penelitian akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Trai Budi Samantu. Berikutnya yaitu hasil penelitian. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini adalah dampak penerapan PCA pada clustering curah hujan TRMM adalah berkurangnya jumlah klaster curah hujan dan berubahnya distribusi spasial. Hal itu dikarenakan jumlah klaster tanpa PCA lebih banyak dibandingkan jumlah klaster hasil clustering dengan penerapan PCA, baik dengan data rata-rata bulan, data rata-rata tahun maupun untuk seluruh data, atau rata-rata 13 tahun. Sementara itu, distribusi spasial dari klaster juga berubah akibat penerapan PCA.
Dari data tersebut dihasilkan yakni ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif spasial cluster menunjukkan bahwa suhu permukaan, keragaman atau bentuk permukaan, dan kontras suhu permukaan adalah faktor penting dalam pembentukan cluster curah hujan. Yaitu data kuantitatif menunjukkan bahwa faktor suhu muka laut, baik lautan Pasifik maupun laut di sekitar wilayah Indonesia, tidak memberikan pengaruh yang berarti pada clustering. Baik, next. Atmosfer yang terjadi di lautan Pasifik maupun laut wilayah Indonesia tidak akan berdampak pada clustering selama fenomena tersebut tidak memengaruhi jumlah curah hujan dalam skala tahunan. Hal itu disebabkan karena faktor dominan yang berpengaruh terhadap clustering dengan koefisien korelasi menunjukkan bahwa korelasi tertinggi ditunjukkan oleh korelasi antara jumlah klaster tahunan tanpa PCA dengan jumlah curah hujan tahunan. Maka dari itu, diperlukan PCA untuk mendapatkan nilai korelasi yang lebih sederhana dengan melakukan tahap rotasi faktor. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Asma. Untuk itu dipersilakan. Selanjutnya ada tahap rotasi faktor. Tujuan dari rotasi ini adalah untuk mendapatkan struktur nilai korelasi yang lebih sederhana dan dapat lebih mudah diinterpretasikan. Pada rotasi faktor digunakan metode Varimax. Tujuan dari metode Varimax ini untuk struktur loading di mana masing-masing variabel hanya memiliki hubungan kuat dengan satu faktor saja. Sementara itu, loading pada faktor lainnya mendekati nol. Rotasi Varimax rumusnya seperti yang sudah tercantum di slide, di mana P adalah jumlah variabel dan M adalah jumlah faktor. Next. Dalam rotasi faktor ini terdapat tabel matriks komponen yang berisi distribusi variabel menunjukkan nilai korelasi atau bobot loading antara suatu variabel dengan faktornya. Proses penentuan variabel dikelompokkan ke dalam faktor tertentu berdasarkan perbandingan besar korelasi setiap baris. Komponen matriks hasil rotasi hanya memperlihatkan keanggotaan masing-masing faktor, sedangkan angka positif dan negatif pada nilai korelasi tersebut hanya menunjukkan arah dari korelasi. Next. Jurnal yang kelompok kami bedah itu dampak penerapan PCA pada clustering curah hujan satelit PRMM spasialnya. Hal itu dikarenakan jumlah klaster tanpa PCA lebih banyak dibandingkan jumlah klaster hasil clustering dengan penerapan PCA, baik dengan data rata-rata bulan, data rata-rata tahun maupun untuk seluruh rata-rata selama 13 tahun tersebut. Selain itu, PCA diperlukan untuk mendapat korelasi yang lebih sederhana. Oke, selesai presentasi dari kelompok 3. Selesai dari presentasi di kelompok 3 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan audiens yang mau bertanya kepada kelompok 3, silahkan diberikan waktu untuk bertanya. Kita buka 2 pertanyaan maksimal. Silahkan.
Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya. Izin bertanya kepada kelompok ketiga. Tadi kan dijelasin di slide bahwa salah satu fungsi PCA ini adalah satu metode untuk mengurangi volume data tanpa mengurangi informasi penting dari data tersebut. Saya tanyakan itu adalah mekanisme pengurangan datanya itu kayak gimana gitu. Gimana? Sehingga si datanya itu, si informasi dari data tersebut itu tidak berkurang. Baik. Ya, silahkan kalau mau dijawab dulu, boleh sambil menunggu pertanyaan yang lain. Atau ada yang sudah ingin bertanya, silahkan tanyakan. Ya, gimana? Ada pertanyaan yang lain? Saya ingin bertanya deh pada kelompok 3. Di kesimpulan tadi kan dikatakan bahwa menggunakan PCA cluster itu menghasilkan banyak gitu ya, banyak cluster yang dihasilkan, jadi banyak cluster itu. Dan kalau menggunakan PCA, cluster yang dihasilkan itu semakin sedikit. Lain bahwa tanpa melalui tahapan PCA pun buat kan itu tanpa melalui tahapan PCA. Nah, dia melakukan tahapan PCA itu untuk supaya klasternya itu lebih sedikit. Terus kalau tanpa PCA saja bisa melakukan clustering, yang tanpa PCA saja dengan cluster yang banyak gitu. Kenapa pakai cluster yang sedikit? Clusternya banyak gitu. Terus apa bedanya dengan cluster yang sedikit? Misalkan cluster yang dibuatnya itu lebih sedikit. Nah, seperti itulah ya pertanyaannya. Silahkan ditemukan jawabannya. Menjawab pertanyaan dari Firman. Silahkan. Baik, Pak. Prinsipal komponen analisa merupakan salah satu yang digunakan untuk mereduksi jumlah variabel yang ada pada dataset. Misal kita menggunakan 13 variabel yang terdapat pada dataset. Bisa mereduksinya menjadi 4 variabel yang benar-benar memengaruhi penelitian tersebut. Jadi 4 variabel ini 4 variabel terpenting yang sudah mewakili ketiga, misalnya bisa mewakili ke-13 atau 13 variabel. Jadi tetap data yang terdapat di penelitian ini tetap utuh. Jadi mereduksi itu fungsinya untuk kan variabel itu efisien. Jadi jika ada 15 variabel, kita bisa mereduksi menjadi 5 variabel. Nah, 5 variabel ini yang sangat penting yang sudah mewakili 15 variabel lainnya tersebut. Baik, Pak. Terima kasih. Mohon izin, Pak. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya, silakan. Izin Pak, jadi kenapa yang dipilih itu yang menggunakan metode PCA? Jadi kembali lagi ke pengertian PCA tadi, dia kan tujuannya untuk
data. Nah, itu dipilih yang PCA mungkin dalam pemrosesan datanya, dalam mengolah datanya, ini agar lebih efisien, Pak. Karena data yang diolah kan lebih sedikit daripada data yang tidak menggunakan PCA. Jadi kenapa dipilih yang PCA? Karena untuk efisiensi dalam pemrosesan dan pengolahan data tersebut, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Di sini, oke lah, katakanlah dengan menggunakan PCA itu lebih efisien. Itu kan berarti benefitnya itu untuk si peneliti gitu kan. Agar lebih mudah untuk menganalisis. Ada maksud saya itu untuk pembaca gitu, pembaca jurnal gitu ya, pembaca di luar sana yang membaca tulisannya dia. Kan dengan ini sama-sama sudah jadi ya, sama-sama sudah jadi. Bukan prosesnya, sama-sama sudah jadi. Yang satu dia analisis klasternya itu melalui tahapan PCA dulu, terus dihasilkan jumlah klaster yang sedikit. Jadi dengan segala keribetannya, dengan segala volume data yang banyak tanpa melalui PCA, kan bahwa tanpa melakukan PCA itu volume data yang digunakan menjadi banyak gitu kan, reduksi. Tapi ternyata dia bisa nih membuat klaster lebih banyak daripada yang menggunakan PCA. Pertanyaan saya di sini adalah kalau dua-duanya itu sama-sama bisa melakukan itu gitu kan, buat kita sebagai pembaca gitu kan, itu ketika klaster itu lebih sedikit gitu kan, dengan klaster itu lebih banyak gitu, bedanya apa? Gitu. Bedanya masih beda jumlahnya, cuman keuntungannya apa gitu? Kenapa memilih yang menggunakan PCA dulu dengan hasil klaster yang lebih sedikit gitu. Sedangkan kalau misalkan tanpa PCA klasternya itu lebih banyak. Pak, izin jawab. Mungkin yang dimaksudkan dari model analisis PCA ini di sini untuk apa sih? Untuk menyusutkan dimensi variabel gitu, Pak. Maksudnya untuk sebagaimana misalnya menggunakan metode lain banyak, tapi itu juga bisa menerangkan gitu, bisa menerangkan di dalamnya. Tetapi PCA ini model lain yang itu mudah atau memperkecil variabel, tapi dapat menjelaskan variabel yang lebih besarnya gitu, Pak. Maksudnya lebih bisa menjelaskan variabel aslinya mungkin. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, saya mau memahami gitu fungsi dari PCA. Sekarang buka deh slide kesimpulan kalian tadi. Coba ditampilkan lagi slide kesimpulannya. Nah, ini nih. Stop di sini. Nah, ini. Dikatakan jumlah klaster tanpa PCA lebih banyak dibandingkan jumlah klaster hasil clustering dengan penerapan PCA. Nah, yang saya garis bawahi adalah ini gitu. PCA ini lebih banyak klaster hasil clustering dengan penerapan PCA. Itu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan tuh di sini maksudnya gimana gitu. Mana yang lebih baik antara jumlah klaster yang lebih sedikit dengan jumlah klaster yang lebih banyak. Sederhana gitu. Gak usah ngebahas ke PCA itu gunanya ini itu ya paham lah, dari tadi kan teman-teman juga sudah membahas itu gitu. Udah tahu gitu bahwa fungsinya PCA itu. Ini hasil penelitian ini mengatakan bahwa gitu. Kira-kira bagus yang mana gitu, yang menggunakan PCA kah dengan tapi merujuk jawabannya tolong merujuk kepada hasil ya, hasil klasternya, hasil klasternya itu lebih banyak yang pakai PCA, hasil klasternya itu yang pakai PCA itu lebih sedikit yang bagusnya. Silakan.
Izin Pak, izin menjawab. Untuk kenapa lebih memilih clustering pada ini, karena mungkin pada saat pembentukan clustering pada PCA itu ada ketika kita menginterpretasikannya ke dalam analisis, sehingga kita menggunakan metode PCA untuk banyak kayak menambah sebuah analisis yang baru. Dan dalam hal clustering, dikarenakan datanya itu lebih sedikit, jadi memudahkan untuk menganalisis yang lebih yang lanjut, Pak. Dengan PCA akan membuka garis-garis baru, sehingga dalam cluster itu akan yang mana diharapkan bisa mudah menginterpretasikan dan membaca datanya. Lebih dipilih analisis clustering dengan PCA dan tanpa PCA, dikarenakan pada saat setelah clustering PCA itu data yang mudah dibaca, dan setelah itu dapat dianalisis dan dikembangkan analisis sudut pandang yang baru. Itu sih Pak, itu menurut saya Pak jawabannya. Ya, terima kasih. Nah, ini yang saya ingin dapat. Mohon izin menambahkan, Pak. Bahkan. Ayo, lanjut. Jadi keuntungan jika clusteringnya itu sedikit, kita bisa mendapatkan nilai korelasi yang lebih sederhana, jadi mudah diolah. Gitu Pak. Siap, terima kasih Pak. Nah, gitu. Itu yang saya tanyakan dan yang saya harapkan kalian bisa menemukan jawabannya itu seperti itu. Gitu. Jadi fokus pada hasilnya. PCA, hasil clusternya lebih sedikit. Sedangkan PCA, hasil cluster yang dihasilkannya itu lebih banyak. Nah, lebih baik tentunya yang menggunakan PCA karena dia lebih sederhana. Misalkan kembali kepada yang akan dijelaskan nanti sebenarnya pada kelompok yang membahas clustering. Kita mengcluster itu apa? Titik yang segitu banyaknya gitu kan. Kita kelompokkan, kan cluster itu mengelompokkan gitu. Ya enggak? Yang asalnya berjumlah data titik-titik katakanlah se-Kabupaten Indramayu gitu kan, banyak sekali titik-titik yang bervariasi curah hujannya, namun kita kelompokkan supaya lebih mudah dianalisis gitu kan. Nah, jumlah kelompok yang banyak itu kan karena tidak akan jauh berbeda dengan jumlah data titik karena kelompoknya banyak. Nah, sedangkan kalau kelompok yang lebih sedikit itu akan lebih memudahkan dan akan lebih menunjukkan karakteristik dari hujan tiap-tiap wilayah gitu. Kalau kita mengelompokkannya, katakanlah gini, ada 100 wilayah gitu kan. Kita dari 100 wilayah itu kita punya misalkan itu kan tidak jauh berbeda dari data aslinya gitu kan, 100 jadi 50, dia hanya mereduksi 50. Tapi bandingkan kalau misalkan dari 100 kelompok itu, dari 100 titik data itu, kan misalkan katakanlah 10 kelompok gitu, dengan satu kelompoknya itu beranggotakan 10 data, itu kan itu lebih enak gitu menganalisis, cuman ada 10 kelompok. Berbeda dengan tadi yang ada 50 kelompok gitu, 50 kelompok, satu kelompoknya cuma 2 data. Nah, dari klaster itu kan itu. Makanya ketika menggunakan PCA dan hasilnya klasternya yang dihasilkan itu lebih sedikit, itu yang dipilih. Seperti itu. Dapat dipahami ya? Karena sekarang sudah menunjukkan jam 11.12, karena kita cuma satu SKS juga, kira kurang lebih ya. Saya sih berencana begini, untuk melanjutkan kelompok 4 itu pertemuan selanjutnya. Jadi kan nanti ada sama-sama mengolah data lah ya. Saya agendakan ada 2 pertemuan mengolah data gitu. 1,5 pertemuan. Nah, setengah pertemuannya lagi lebih baik mungkin diisi oleh kelompok 4 yang belum presentasi. Jadi
hendaknya minggu depan sebelum kita memulai pengolahan data, presentasi dulu kelompok 4 sebentar saja, lalu kita mulai bareng-bareng aja lah kita mengolah data, mulai dari data pencilan atau outlier, kemudian dilanjutkan dengan kulineritas. Oke. Nah, pertemuan terakhir itu nanti minggu selanjutnya berarti, atau di untuk pertemuan, tapi ada pekan pengganti perkuliahan di bulan Januari kalau tidak salah. Kita gunakan untuk membahas tentang clustering, walaupun sebenarnya PCA clustering sepertinya sudah dijelaskan di mata kuliah statistika terapan ya, karena saya kurang lebih. Jadi PCA dan clustering itu kalau tidak salah ingat itu ada di materi. Jadi tidak akan terlalu banyak di. Ya seperti itu saja pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah memberikan presentasinya. Kemudian audiens juga saya terima kasih yang sudah bertanya. Hidayah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.